Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Kita lihat di sini ada Pak Hasanuddin. Bagaimana kabarnya Pak Hasanuddin? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Terus ke Pak Gani, gimana Pak Gani? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Kurang Iya, tidur. terus luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Pak, kemudian ada Pak Irfani. Halo Pak Irfani. Alhamdulillah Pak, harus tetap semangat. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat selalu. Dan ini terakhir ada Bu Puji Nur Rahmatun. Halo Bu Puji. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan awal kali ini dari mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah basis data 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah saya itu adalah basis data 1, di mana nanti sebelum ke perkuliahan, ini saya tentu saja akan memperkenalkan tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya, agar kita lebih terarah, kemudian bagaimana nantinya output ataupun outcome yang bisa kita peroleh dari materi perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama tujuannya kita akan cari atau apa namanya membedakan antara data dan informasi, kemudian menentukan database, menjelaskan elemen sistem manajemen database, kemudian mengidentifikasi transformasi dalam komputasi, mengidentifikasi contoh bisnis dan industri di mana aplikasi database digunakan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut ya tentang materi yang nanti akan kita bahas bersama, saya akan menampilkan salah satu video yang akan kita simak bersama dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita semuanya. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk disimak. Suaranya kedengaran Bapak Ibu? Look around. What do you see? We see the Industry 4.0 era, where data helps you see into your business, into your market, and into the very strategy that can make you a market leader. With IoT, you can see opportunities that cannot be found otherwise. Make products that solve important problems. Provide services that customers are anticipating. Create innovations that disrupt the market. We see you doing all of them. We can build this together. Empower your business with advanced technology. Transform digitally. Boost efficiency. Ensure site safety. Increase productivity. With data insights, there are no more blind spots or guesswork. You can see clearly. And as a result, you can watch your company win the market. So, make your vision a reality. Let them see how you win at Industry 4.0. Baik Bapak Ibu, dari video yang singkat ini, kita untuk mengawali biar agak refleksi ya, artinya biar tidak sepanang, apalagi dengan beban kerja kita, kemudian beban kehidupan kita, kemudian beban problem kita di keseharian.
biar tidak terlalu sepaneng ya Bapak Ibu ya. Saya punya pertanyaan yang terkait dengan video yang barusan saya putar Bapak Ibu. Nah, ini saya langsung saja, tidak perlu saya pakai slideshow karena mungkin biar lebih interaktif. Nah, pertanyaan adalah bagaimana menurut Anda peran database dalam mendukung perkembangan teknologi seperti Internet of Things yang barusan kita lihat, teknologi Internet of Things tadi atau kecerdasan buatan AI dalam era industri 4.0 berdasarkan ilustrasi dari video yang sudah kita tampilkan. Agar tidak tanpa harus saling tunjuk ya Bapak Ibu, saya gunakan untuk spin saja. Nah, nanti mohon untuk bisa memberikan respon dari pertanyaan yang tadi saya utarakan. Oke, apakah sudah siap? Ini teman-teman sekalian? Siap. Siap, Pak. Baik. Oke, kita lihat ya sesuai dengan putaran siapa yang beruntung pada pagi hari ini. Oke, kita putar ya. Iya. Luar biasa. Di sini ada Bu Puji. Beruntung sekali Bu Puji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rezekinya juga diberkahi ya Bu ya. Amin. Oke. Untuk membersamai saya agar materinya bisa lebih interaktif. Gimana menurut Bu Puji terkait dengan peran dari basis data sesuai dengan ilustrasi teknologi Internet of Things atau AI di era sekarang ini, Bu? Yang pasti keren sekali ya Pak ya. Mantap. Iya, luar biasa. Ada lagi Bu yang sekiranya lebih ke mungkin penggunaan fasilitas teknologis keseharian dari Bu Puji ini? Iya, tinggal pencet-pencet aja sekarang ya Pak ya. Tidak iya, seperti dulu yang ya. harus datang duduk aja udah tinggal nerima makan aja itu ya Pak ya. Iya, luar biasa. Artinya dengan teknologi sekarang kita tinggal pencet-pencet saja dan yang tidak kalah kerennya itu kita sudah saling terhubung antara satu sama lain. Oke, untuk satu responden lagi biar ada masukan baru atau membuat gambaran baru, kira-kira pendapat yang lain. Oke, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ini kalau Bu Puji lagi berarti memang beruntung beliau itu ya. Oke, ya. Di sini ada Pak Dr. Hasanuddin. Halo Pak Dokter. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Hasanuddin. Gimana Pak terkait dengan video ilustrasi tadi Pak, peran sebuah database atau basis data di era teknologi yang sekarang ini Pak, yang semakin maju, semakin berkembang Pak? Ya, luar biasa ya. Jadi perkembangan teknologi saat ini luar biasa. Itu sangat memudahkan kita ya. Seperti dikatakan tadi oleh Bu Putri, kita tinggal pencet aja. Dan sangat informatif. Artinya sangat informatif dan sangat membantu kita ya untuk memahami apa yang kita sampaikan melalui teknologi itu. Oke, luar biasa lah ya. Ini ada dua responden yang memberikan masukan. Saya rasa lebih dari cukup ya, karena nanti kita akan dalami lagi dari awal, dari introduction itu memang what can you see, apa yang bisa kamu lihat gitu ya. Ternyata memang dari dua responden tadi, Bu Puji memang respon teknologi sekarang memang sangat luar biasa. Dari Pak Hasanuddin juga memberikan respon bahwa untuk sekarang itu memang sudah tidak ada satu pembatas bagi kita ya, karena dengan teknologi itu semuanya saling terhubung dan itu tidak lain dan tidak bukan semuanya terkumpul, baik itu informasi, data kita, baik secara privasi maupun yang publik, tersimpan dalam satu sistem yang disebut dengan basis data. Baik Bapak Ibu, kita mengawali tadi dan sangat luar biasa sekali, kembali kepada pembahasan kita untuk pendalaman materi saja ya sebenarnya Bapak Ibu. Di sini saya tidak akan menggurui ataupun memberikan satu
nasihat ya, ceramah tidak, akan tetapi saya pengen kita saling berbagi dan saling introspeksi ya. Introspeksi dalam hari ini adalah kayaknya dalam saya menyerap sebuah teknologi itu ternyata selama ini salah gitu ya penggunaannya ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat di materi selanjutnya. Nah, di sini saya punya skenario kasus Bapak Ibu. Ada data dan informasi. Dari video yang tadi saya putar, di situ awal adalah kita melihat apa yang bisa kamu lihat. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah perbedaan antara data dan informasi tadi. Kita sudah melihat bahwa adanya transaksi tadi ya, dari mulai marketplace dan lain sebagainya. Kemudian ada hubungan antara data-data itu yang saling terintegrasi sehingga nanti bisa mengeluarkan sebuah informasi, gitu ya. Oke, dari skenario kasus ini ada yang bisa memberikan masukan. Kira-kira apa itu data dan apa itu informasi? Silakan Bapak Ibu bisa tunjuk. Akan nanti saya beri nilai tambahan ini kalau memang berani untuk bisa mengutarakan. Baik, ada Pak Gani di sini. Silakan Pak Gani, bisa kasih pendapatnya. Apa itu data dan Kalau informasi? menurut saya data itu lebih umum dan lebih luas daripada informasi karena informasi itu sudah merupakan kumpulan dari beberapa data yang sudah bisa disimpulkan untuk diperoleh suatu informasi. Jadi kalau cuma hanya satu data, dua data kadang belum bisa dicapai suatu informasi, tapi ketika ada kumpulan data-data, nah itu baru diperoleh informasi. Misalkan contoh kalau saya orang biologi, data geografis, kemudian data uh, suhu, kemudian dan lain-lain, informasinya biasanya, ini tempat habitat yang bagus untuk nyamuk, misalkan gitu. Itu mungkin yang saya pahami, itu pola pikir biologi ya, nggak tahu kalau yang Betul. data ini, Pak. Siap. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Artinya pandangan dari Pak Gani itu memang secara menyeluruh ya tentang data dan informasi tadi. Jadi kalau boleh saya juga ingin sharing dengan Pak Gani. Ternyata memang sesuai dengan informasi yang tadi diberikan oleh Pak Gani. Data itu memang secara umum ya. Apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita rasakan, apa yang kita simak ya, baik itu berupa benda maupun objek yang lainnya. Kemudian setelah apa yang kita lihat dan kemudian apa yang setelah kita kumpulkan tadi, kita olah. Tadi kata kuncinya dari Pak Gani luar biasa itu, diolah, sehingga nanti outputnya adalah menjadi sebuah informasi. Oke, untuk memberikan satu gambaran lebih tadi yang kita semuanya mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Gani, ini saya juga punya implementasi, Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya data dari tahun sekian sampai sekian, nah, informasi apa yang bisa kita peroleh? Ternyata misalkan informasinya adalah tentang anggaran tahun depan, misalkan seperti itu, anggaran tahun depan. Kemudian contoh yang lain, seperti kita sedang ujian seperti ini ya, artinya kita sedang melakukan satu pengolahan data, kemudian kita sedang mengelola kelas, mengelola mahasiswa dan sebagainya, tentu saja nanti kita punya data. Contoh lain misalkan di sini ada 98 siswa lulus ujian matematika. Lalu apa yang informasi yang bisa kita peroleh sebagai contoh misalkan seberapa banyak ya kan? Kemudian rata-rata kelas atau rata-rata sekolahnya. Jadi atau di sini mohon maaf, dari 98% siswa lulus itu seberapa banyak? Nanti informasinya bisa tahu berapa banyak. Kemudian ada lulusan, ya, seperti kalau kita di kampus itu ada tracer study, ya kan? Ada 300 lulusan. Kemudian dari data itu informasi apa yang bisa kita peroleh? Ternyata mereka kemana semuanya? Dari lulusan menggunakan sistem tracer study, yang dimana tracer study itu tentu saja sistemnya sudah berbasis database dan akhirnya muncul sebuah informasi di situ adalah informasi tentang alumni kita pada kemana mereka bersebaran seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke
tentang konsep database secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Database di sini kata kuncinya adalah karena tadi data yang sudah kita lihat, kemudian informasi yang kita peroleh, agar tidak kemana-mana, dalam arti agar terorganisasi, kemudian terorganisir, apalagi sekarang sudah mengenal istilahnya adalah saling berhubungan, maka perlu adanya satu solusi, yaitu tentang database. Jadi database-nya adalah data informasi, kita rangkum, kita ambil, kemudian kita simpan sebaik mungkin, ya kan, agar data itu tidak mudah untuk tercecer. Nah, karena disimpan di dalam sebuah sistem informasi yang terkomputerized seperti itu. Nah, di sini kita akan membreakdown sesuai dengan ilustrasi tadi awal bahwa semuanya saling terintegrasi. Maka database yang nanti akan kita kenal di materi mata kuliah basis data ini adalah database relasional, database atau basis data yang saling terhubung. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh database relasional. Seperti tadi misalkan kita punya aplikasi ya, di ilustrasi tadi kita belanja online, di situ memuat data pesanan kita, memuat data pelanggannya, memuat data penjualnya, yang itu saling berelasi. Dalam tanda kutip, misalkan saya kasih ilustrasi, siapa data ini yang pesan? Misalkan, pemesanan ini siapa yang melakukan? Kemudian pemesanan itu dilakukan oleh siapa dan kepada siapa? Misalkan begitu ya. Nah, di situ peranlah muncul, ada data penjual, ada data pembeli, kemudian ada data yang menyimpan transaksi dari penjual dengan pembeli, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita rangkum menjadi salah satu definisi dari database relasional. Nah, kemudian banyak sekali tentu saja tentang istilah-istilah dari database. Nah, kemudian ini kita lihat contoh database yang sudah mendunia ya. Sebagai contoh di sini ada sekolah universitas juga sudah mempunyai LMS ya, di mana kursusnya, mahasiswanya, fakultinya sampai dengan grade nilainya juga sudah terorganisir dengan baik, agar misalkan kita sudah lulus, sudah menjadi alumni, kalau memang sudah punya akses, kita masih punya melihat data itu. Dulu saya nilainya sekian dan sebagainya. Contoh lain, pemanfaatan dari database ini seperti perbankan, ya kan, bank sekali kalau bank ya kita lihat di sini sudah lebih luas lagi cakupannya, seperti banyak cabang, apalagi sekarang sudah mobile banking dan lain sebagainya. Kemudian ada maskapai, contoh lain, kemudian ada juga di Departemen Telekomunikasi, seperti di video yang awal tadi saya sampaikan, dari Telkom, ini saya menyebut produk saja karena di Departemen Telekomunikasi. Kemudian organisasi-organisasi yang lain, nah di sini seperti yang membidangi juga di penjualan online, kemudian pembelian saham, obligasi dan sebagainya, itu juga semuanya sudah menggunakan basis data. Baik Bapak Ibu, demikian ya, artinya uraian materinya sebagai rangkuman pada pertemuan pagi hari ini. Kita lihat kita sudah tahu membedakan mana data dan informasi, menentukan sebuah database, kemudian menjelaskan elemen DBMS tadi, identifikasi, dan contoh bisnis industri di mana aplikasi digunakan. Untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, kita coba untuk lihat kuisnya Bapak Ibu. Kita bantu bareng-bareng menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, masih membersamai Bapak Ibu? Masih Bapak. Iya, luar biasa. Ini mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Oke. Pertanyaannya adalah, informasi adalah hasil penggabungan, pembandingan, dan pelaksanaan perhitungan pada data. Benar apa salah Bapak Ibu sesuai dengan tadi yang kita bahas bersama? Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, berarti jawabannya true ya Pak? True. Oke, coba kita kirimkan ke server ya Pak, kita cek apakah benar apa salah. Oh, ternyata benar. Pak Hasanuddin luar biasa. Oke, yang lain ya. Kita coba dari yang tadi belum bersuara ya, yang tadi belum bersuara. Oh, mungkin nggak hadir ya. Oh, Pak Irfani ya, di sini ada Pak Irfani ya. Ya, halo Pak Irfani.
Iya, oke. Bisa bantu jawab ya, Pak? Ya, database adalah kumpulan data terpusat dan terstruktur dan yang disimpan pada sistem komputer dan menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, modifikasi, menghapus data saat diperlukan. Benar apa salah, Pak, itu, Pak? Sepertinya benar, Pak. Oh, sepertinya benar. Kita lihat ya, Pak ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang memberi tanggapan tentang jawabannya Pak Irfan ini? Benar. True. Benar ya? Oke, kita sepakat. Luar biasa. Kita kirimkan ke server ya, Bapak Ibu. Jawabannya seperti itu. Waduh, luar biasa. Kita lihat hasilnya. Kuisnya soalnya cuma 2 saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, selamat Anda lulus. Artinya teman-teman untuk di mata kuliah pengantar database ini saya kategorikan semuanya lulus karena mampu menjawab pertanyaan dan juga mampu memberikan feedback terkait dengan ilustrasi yang tadi sudah saya berikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya, Bapak Ibu ya? Ya, nanti silahkan tugasnya bisa diakses melalui LMS dan saya akan beritahukan nanti instruksinya melalui grup di mata kuliah basis data. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjalan atau sedang mengarah kepada mencari ilmu senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal, baik kemudahan rezeki, keberkahan umur, dan lain sebagainya. Dari saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Zainul atas penampilannya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan komentar dan juga saran dari Bapak Gumono. Silakan Pak Gum. Baik, terima kasih Mbak Berti. Tahniah, selamat Pak Zainul Arifin, ya. Terima kasih Pak Gum, Pak Prof. Bidang Pak Zainul Arifin ini diidentifikasi sebagai bidang yang akan merajai ya di abad ini dan selanjutnya begitu. Itu kata para futurolog gitu ya. Pak Zainul ya, memang saat ini hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi memang sudah menjadi warna dari seluruh hidup kita. Maka sehari-hari kita mendengar apa istilah big data, Internet of Things, blockchain dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya pada program studi SI atau TI saja atau yang berkaitan dengan teknologi informasi, tapi semua kita sudah membutuhkan ini. Nah, bagus sekali Bapak tadi sudah menyampaikan dari awal ya, dimulai dengan doa, kemudian mengawali dengan menyiapkan atau persepsi pada mahasiswa untuk siap menuju pada pembelajaran yang akan dilakukan begitu. Kemudian menyampaikan tujuan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di awal perkuliahan itu perlu Bapak Ibu memberikan latar belakang mengapa apa yang kita ajarkan itu penting bagi yang bersangkutan. Karena kalau mahasiswa tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu penting, maka proses belajar akhirnya ya hanya sekedar datang sebagai sebuah kewajiban, masuk kuliah, kalau tidak akan keluar nilai begitu. Hanya sebatas itu. Jadi secara keilmuan itu ada yang disebut dengan understanding by design gitu ya. Pembelajar itu akan sangat efektif proses belajarnya jika dia menyadari apa yang dia cari. Gitu. Ya, contoh paling sederhana adalah pada saat seorang anak ingin kuliah di prodi tertentu misalnya ya, di universitas yang menjadi impian dia, maka dia rela pulang dari sekolah. Ini diasumsikan ini anak sekolah begitu ya, kelas 3 ya, kelas 12 menjelang perguruan tinggi.
demi keinginannya dia rela baru pulang sekolah, istirahat sebentar, makan barangkali langsung berangkat lagi untuk belajar, mempersiapkan diri. Atau Bapak Ibu juga nih, karena punya tujuan tertentu, ya, maka di sela-sela kesibukan, apalagi seperti Pak Dr. Hasanuddin yang spesialis nih, saya yakin waktunya ini sangat terbatas gitu ya. Tapi karena karena punya tujuan, ingin mendapatkan sesuatu gitu, maka menyempatkan diri untuk belajar kembali. Nah, tujuan yang disampaikan Pak Hasanuddin ditambah dengan contoh-contoh urgensi teknologi di masa depan, ini akan memanggil peserta didiknya, Pak Zainul ya, mahasiswa Pak Zainul Arifin untuk serius gitu ya, untuk serius karena dia tahu pentingnya belajar. Nah, ini ditunjang dengan tadi contoh iklannya atau Internet of Things yang disusun oleh Telkomsel misalnya, kemudian di akhir tadi juga Pak Zainul Arifin menyampaikan contoh-contoh yang real ya. Nah, itu bagus sekali. Kemudian berikutnya, nah ini mungkin untuk lebih menekankan lagi pentingnya belajar. Ya, jadi belajar bukan direpresi dengan diancam gitu ya, tapi disadarkan bahwa ini penting untuk dipelajari. Mungkin Pak Zainul perlu menambahkan apa risiko jika pemanfaatan data, kemudian pengemasan informasi itu semuanya sudah otomasi menggunakan artificial intelligence, itu kira-kira apa risikonya? Mungkin jumlah tenaga yang dibutuhkan semakin menyempit, sehingga peluang mereka nanti pada saat selesai kuliah perlu usaha maksimal agar memiliki nilai plus dibanding yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kesadaran akan kebutuhan tenaga dan ancaman akan sempitnya ruang bagi yang tidak berprestasi dalam tanda petik, itu akan mengefektifkan proses pembelajaran. Pak Zainul juga sudah memanfaatkan Slido ya, spinner untuk interaksi pembelajaran. Saya pikir ini sudah ya memang bidangnya Pak Zainul gitu ya. Iya, iya Prof. Jadi Iya, Prof. ini sudah pada jalan yang sudah pada yang tepat begitu ya, arah yang tepat. Selamat untuk Pak Zainul, mudah-mudahan tambahan refreshing teknologi instruksional yang oleh selama seminggu terakhir itu akan dinikmati oleh peserta didik di tempat Bapak mengabdi. Ya, sukses Amin. Pak, dan terima kasih.